Halo guys, ketemu lagi dengan saya Probo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia yang akan membahas tentang material yang kita pakai pada desain rumah yang sudah kita upload ya sebelumnya, yaitu desain kode 250 rumah untuk pasangan suami istri dokter. Yang cerita selengkapnya bisa kalian lihat pada video sebelumnya ya, yaitu video kode 250. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tuntas, harapannya sih tuntas tentang material-material apa yang dipakai ya. Tapi karena ini desainnya lumayan rumit, jadi kita akan berikan yang sangat-sangat esensial aja ya. Desain ini dibuat dengan stylenya Mediterranean dan Jawa yang digabungkan. Nah, saya sebut sebagai Java Mediterranean style. Gaya ini sangat-sangat bagus ya, terutama dia bisa seperti ngeblend gitu antara arsitektur Jawa dan arsitektur Mediterania. Kalau dari Mediterania kan kita lihat unsur-unsur kayak pengaruh dari Spanyol, dari Eropa itu muncul di sini guys. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Ini kalau dilihat dari atas, dari sebuah drone mungkin seperti ini. Rumah ini besar guys, jadi bukan rumah yang kecil, dan akan saya jelaskan juga kalau material yang dipakai itu yang membuat desain rumah ini lebih mahal dari rumah-rumah yang biasa saya bikin. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat material-materialnya itu sangat-sangat detail dan sangat membutuhkan pengerjaan yang detail juga guys. Misalnya kayak batu-batu ini, kemudian ukiran-ukirannya. Ini kalau kita hilangkan tentunya memang lebih murah. Nah, biasanya kalau di desain-desain saya yang biasanya kan nggak pakai yang seperti ini. Nah, ini kebetulan desainnya suami istri dari dokter itu pengen yang seperti ini guys. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Di depan ini kita banyak sekali pakai unsur batu alam guys. Jadi ada beberapa jenis batu alam. Misalnya yang bergaris-garis seperti ini itu bisa dibikin dari batu andesit garis. Nah, contohnya seperti ini. Atau bisa juga kalian minta ke tukang yang bikin dari apa namanya? Biasanya dari konkrit ya. Dari beton itu bisa, dari semen maksud saya, itu bisa membuat yang seperti ini. Atau bisa juga dikerjakan di lapangan dengan cara pekerjaan benangan yang tentunya sangat banyak guys. Nah, kemudian material lainnya yang bisa kita lihat di sini adalah batu kayak paras ukir begitu ya. Nah, ini juga lumayan juga ini guys, karena banyak sekali dipakai, ekstensif, tapi kesannya juga memberikan satu list profil yang sangat tegas gitu ya. Dan ini diulang di semua pagar, di rancangan pagar ini, termasuk pada dinding bagian dalam dan juga pada dinding bagian luar sampai ke bagian atas juga ada kalau nggak salah. Dan ini juga ada dua macam saya pakainya, ada yang kecil seperti ini dan ada yang besar seperti ini ya. Dan ini diulang di seluruh desain dari atas sampai ke bawah guys. Jadi seperti ini sampai di sini ada juga guys, jadi diulang. Untuk material dari carportnya sendiri kita pakai lantai koral sikat ya. Lantai koral sikat ini macam-macam juga, pengerjaannya juga macam-macam. Biasanya mereka juga menawarkan warna apa aja yang mau dipakai untuk koral sikatnya. Itu bisa kita request guys. Nah, kalau yang seperti ini kita koral sikat perpaduan dengan yang namanya keramik guys, keramik luar atau keramik kasar ya. Kemudian saya mau bahas tentang ini, yaitu pagarnya. Ini pagar bisa dibikin dari besi tempa.
Jadi ini berbeda dari besi hollow biasanya. Kalau besi hollow itu kan dia ada lubangnya, kalau ini enggak, dan dia dibuat dengan cara ditempa. Makanya dia lebih mahal ya. Kalau besi tempa seperti ini kan biasanya memang dibuat untuk rumah-rumah yang istilahnya eksklusif, atau dia memang dari jenis arsitekturnya yang jenis yang pernah berkembang sangat pesat, yaitu Mediterania atau klasik. Nah, itu biasanya pakai besi tempa seperti ini guys. Jadi secara harga juga berbeda. Kalau untuk pergolanya kita pakai material kayu, atau bisa juga dipadukan dengan yang sekarang itu ada material dari aluminium juga bisa guys. Kita lihat di sini bagian anak tangganya kita bisa pakai batu andesit juga, dengan lantai batu andesit dengan motifnya yang susun koboi guys. Jadi mungkin ya mirip-mirip seperti inilah, tapi dia lebih halus gitu ya. Kemudian ini ada koral sikat lagi diulang. Nah, sampai di sini material-material itu juga masih diulang guys. Jadi di seluruh bagian depan ini bagian tempat untuk pasien masuk ya. Jadi dari pagar yang ini pasien masuk, kemudian ke sini. Oh ya, di bagian depan ini, bagian pojokan ini ada tempat untuk ya naruh sampah dan sebagainya guys. Tapi juga ada tempat untuk menanam di situ ya, menanam pohon. Nah, kita masuk ke area terasnya. Nah, teras ini seperti ini, jadi pencahayaannya juga diperhatikan. Di bagian bawah ini kita pakai yang namanya batu granit pola, lantai granit pola. Nah, ini macam-macam juga polanya bisa dipilih. Nah, ini saya pernah pesen juga. Ini pesen kalau mau yang granit beneran dan besar ukurannya seperti ini berarti harus pending guys. Maksudnya harus pesen dulu. Tapi kalau mau yang langsung jadi, itu produknya, kalau nggak salah produknya Roman itu ada ya. Saya agak lupa gimana gitu produknya Roman, tapi dia kecil guys. Jadi bukan yang besar banget, tapi kecil gitu, hanya sebagai semacam kayak ornamentasi aja. Jadi for your information aja, kalau material ini juga ada jenisnya, jenis yang ready atau bisa dibilang pabrikan, dan jenis yang lain yang bukan pabrikan guys, artinya dibuat dengan kerajinan begitu. Nah, kita menuju ke bagian sini, kita ada pintu gebyok. Pintu gebyok ini ya seperti kalian tahu pastinya dia dari Jepara, dan dia bisa dipesan dengan bentuk macam-macam ya. Kadang-kadang orang juga beli gebyok bekas begitu. Oke. Nah, kita masuk ke bagian dalam guys. Nah, di dalam ini adalah kamar ruang tamunya. Ruang tamunya kira-kira seperti ini. Di bagian atas ada chandelier dan penataan lampu juga, lightingnya diperhatikan. Untuk lantainya bisa pakai parket, dan untuk panel dindingnya juga bisa pakai kayu guys. Jadi kayu atau multiplex dengan yang lapisan multiplex, kemudian dikasih HPL, atau HPL yang ditaruh di dinding langsung juga bisa direkatkan di dinding. Kemudian untuk bagian atasnya ini dari ya sedikit diberikan kayu yang ditutup dengan HPL juga guys. Untuk panel-panel pintu ini dimaksudkan ya sebagai pintu antara ruang tamu dan garasi. Jadi di baliknya situ ada garasinya guys. Jadi kalau misalnya ada keperluan acara arisan atau ada apa segala macam, ini bisa dibuka. Dan ini kita memakai material yang namanya kaca patri. Oke.
Untuk kaca patri ini, material ini banyak dipakai untuk rumah-rumah ibadah ya. Jadi sekarang rumah-rumah ibadah, tapi rumah-rumah biasa juga udah banyak yang pakai, bukan cuma rumah ibadah. Kalau rumah ibadah macam-macam, semua rumah ibadah mungkin udah pernah pakai atau udah banyak pakai ya. Jadi, nah di sini kita pakai jenis kaca patri dengan motif bunga atau floral yang nggak menunjukkan misalnya identitas agama tertentu begitu ya. Nah di sini kita ada satu apa nih namanya, partisi. Nah partisi ini di bawahnya ada kabinetnya, bisa untuk penyimpanan, sedangkan bagian atasnya bisa ada multiplex yang diberi lubang-lubang seperti ini ya. Ini bisa dibuat dari dibor dengan mata bor dengan lingkaran 5 cm. Kita masuk ke ruang keluarganya. Nah di sini panel-panel dari kayu ini menghiasi semua dinding-dindingnya guys. Jadi sampai ke sini sampai ke sana semuanya dipakai seluruhnya. Termasuk di bagian tangga ini ya. Nah, tangga ini saya mau tunjukkan lebih detail lagi. Jadi biasanya kalau tangga kayu itu ada semacam kayak ukirannya seperti ini ya. Nah, di sini kita pakai tangganya itu dilapis semua dengan lapisan kayu, atau mungkin kalian bisa pakai HPL juga untuk melapisinya. Bagian bawahnya bisa dibikin kabinet-kabinet seperti ini untuk penyimpanan, misalnya alat-alat untuk kebersihan dan sebagainya. Sedangkan untuk panel di samping dari tangganya sendiri dibuat dari kayu juga, guys. Yang di sini kita bisa pakai materialnya, kalian bisa pakai material, kalau mau dari kain itu berarti semacam kayak kanvas atau maksud saya semacam karpet begitu bisa. Atau kalau mau yang permanen kalian bisa pakai keramik ya. Ada perpaduan beberapa jenis di sini. Bisa kayu juga, sebenarnya bisa kayu juga. Jadi suka-suka aja. Tapi kira-kira seperti ini bentuknya begitu ya. Ini ruang keluarganya untuk entertainmentnya. Nah di sini ruang makannya standar ya, cuma dia banyak ini kursi-kursinya banyak ya. Masa rumah sebesar ini kursinya cuma 4 kan ya, lucu ya, karena kamar-kamarnya sendiri udah banyak. Nah ini ada tadi wastafel ya, ini untuk kabinet-kabinet buku, rak-rak buku begitu. Nah kita lihat di kamar tidur utama ini ya. Kamar tidur utama ini bagian wardrobe-nya ini harus custom wardrobe-nya, nggak bisa enggak ya. Mungkin kalian bisa beli yang di toko, tapi harus dipas-pasin ukurannya yang paling bagus ya. Tapi yang paling pas tentunya adalah yang custom. Dan kalau bisa kalian jangan pakai multiplex, setidaknya untuk bagian bawahnya. Tapi kalau bisa kalian pakai apa ya, semacam material komposit juga yang tahan rayap gitu ya. Kalau untuk bagian luarnya kalian bisa pakai HPL seperti biasa. Nah untuk bagian headboardnya dari tempat tidur ini kalian bisa berikan wallpapernya yang motif klasik begitu dengan warna gelap, bisa kemungkinan bisa masuk dengan baik. Nah kira-kira seperti ini. Nah kemudian untuk bagian pojokan ini yang merupakan salah satu fitur yang kita unggulkan dalam video sebelumnya ya, kita jelaskan dengan cukup lengkap tentang ini. Ini bisa dibuat dari material multiplex juga, atau dari material yang tahan rayap itu kemudian dilapisi dengan HPL. Nah HPL ini motifnya harus diulang-ulang guys. Kalau bisa sih diulang-ulang. Jadi di sini ada motif yang ini, kemudian di sini nanti muncul lagi. Nah kemudian nanti muncul lagi di sana gitu ya. Jadi
Kenapa kita harus begitu kalau di desain interior? Supaya ruang-ruang ini nyambung guys. Jadi secara umum dia nyambung satu ruangan dengan yang lain. Untuk jendelanya simple, kita pakai jendela. Ini materialnya kayu ya kalau di rumah ini ya. Rencananya kayu semua. Kemudian untuk wallpaper tadi bisa diulang di sebelah sini untuk backdrop area televisi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian dapur. Nah, dapur ini sebenarnya saya desainnya simple aja, tapi karena di sini merupakan penggambaran 3 dimensi ya, jadi belum ada banyak perabotnya yang saya taruh di sini. Tapi kalian tentunya juga butuh banyak perabot di sini ya. Misalnya kayak rice cooker, coffee maker, atau segala macam lah. Atau display yang di sini bisa diisi dengan berbagai pernak-pernik barang-barang pajangan begitu. Untuk kursinya ya bisa dipilih yang agak-agak semi seperti cafe begitu ya. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya, ini tentang area belakang. Jadi di sebelah sini ada musola. Musolanya dibiarkan semi terbuka aja guys, jadi bisa lebih seger juga. Atau kalau mau ditutup ya pakai pintu-pintu kaca mungkin bisa. Untuk bagian bawahnya pakai penutup dari bahan kayu. Kalau kayu paling enggak kayunya kayu bengkirai kalau untuk luar ya. Atau yang bagus lagi kayu ulin, tapi ulin itu udah sangat susah untuk didapatkan karena tidak bisa diekspor keluar Kalimantan kalau nggak salah. Nggak bisa lagi dari Kalimantan misalnya ke Jawa begitu. Tapi material penggantinya lumayan banyak juga. Jadi komposit dari material yang bermotif kayu ini juga sekarang udah banyak. Untuk area kolam ikannya seperti ini ya. Kolam ikannya biasa dia pasti ada batunya, batu andesit bisa dipakai di sini guys. Nah, ini kebetulan kita pakai batu andesit yang diulang dari bagian depan tadi ya. Untuk yang ini bisa juga pakai paras atau batu apapun yang diukir, atau bisa juga beli jadi karena ini ukurannya besar sekali guys. Sedangkan untuk dinding yang sebelahnya dibuat dari garis-garis, baik garis-garis yang garukan yang biasa dijual-jual itu karena udah banyak ya, jadi saya bilang dijual-jual di tempat orang jual, dijual di toko material batu alam ya. Kalau untuk tangganya sih suka-suka yang di sini ya. Biasanya sih cukup dari material besi aja untuk tangga putarnya. Kira-kira seperti itu guys. Oh ya, gazebo sih ini bisa pesan, materialnya dari kayu dan penutupnya dari penutup sirap bisa. Seperti itu. Ini lantai satu aja yang saya jelaskan karena lantai satu aja udah cukup banyak. Dan oke, jadi seperti ini penjelasan untuk material desain rumah kode 250. Jangan lupa untuk komentar kira-kira bagaimana pendapat kamu, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe guys.